الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله ومن والاه أوصيكم بتقوى الله عز وجل. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Insyaallah kita lanjutkan halaman 164, tanda yang Asamin wasalasun, asaminah wasalasun, tanda yang ke-38. Kasratul kitabati wantisyaruha, banyaknya karya tulis atau penulisan atau karya tulis dan tersebarnya. Banyak karya tulis dan tersebarnya karya tulis. Ja'al hadis Ibnu Mas'udin, datang di riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna baina yadis sa'ati, sesungguhnya di depan kiamat, ya sebelum kiamat, zuhurul qalam, munculnya pena, tersebarnya pena, artinya banyak karya tulis, banyak tulisan. Wal muradu biduhuril qalami wallahu a'lam, yang dimaksud dengan munculnya pena wallahu a'lam zuhurul kitabah, itu munculnya penulisan-penulisan baik cetakan dan lain sebagainya, wantisyaruha, dan tersebarnya. Wa waqa fi riwayatit Toyalisi, jadi dalam riwayat Imam Toyalisi wan Nasai, Imam Nasai juga an Amr bin Sa'lab, jadi dari Amr bin Sa'lab qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna min asyratis sa'ati, termasuk tanda kiamat, an yakthura at-tujjar, banyak juragan, saudagar, banyaknya pedagang. Jadi termasuk tanda kiamat banyaknya pedagang. Wayat haru al ilmu, dan muncul ilmu, artinya perekonomian maju. Ini karya tulis juga muncul, termasuk. Bagaimana dengan riwayat yang lain? Katanya kejahilan semakin merajalela, benar. Tetapi meskipun jumlah
Yang alim itu sedikit, mungkin karya tulisnya banyak. Atau mungkin karya tulis tidak harus yang baik. Niatnya. Jadi karya tulis itu niatan banyak. Bisa niatan dagang. Jadi niat itu memang bisnis. Jadi niatnya dia nulis ini itu dibisniskan. Mungkin. Atau keterkenalan. Intinya apa? Orang yang berilmu semakin berkurang kok karya tulis banyak. Ya mungkin banyak penulis kan bukan ulama. Ini mungkin saja banyak karya tulis tapi bukan para ulama. Ulama sendiri giat menulis untuk menyebarkan ilmu, tapi juga banyak juga yang bukan ulama juga menulis. Ini jadi tersebarnya ilmu banyak kemungkinan. Tapi yang dimaksud tentunya sebenarnya yang paling kuat adalah ilmu yang baik tentunya. Jadi meskipun nanti sedikit orang-orangnya mungkin mereka banyak menulis. Sejak dulu para ulama kita terkenal. Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Imam Dzahabi, Katsir, semuanya memang rajin menulis. Sejak dulu terkenal. Jadi tidak ada yang mengalahkan tulisan agama. Padahal tidak menguntungkan dunia banyak. Jadi bahkan dia yang mengeluarkan biaya. Kalau yang lainnya tulisan teknologi gini kita menguntungkan enggak? Bisa dijual. Kalau ini rata-rata tidak ingin perjual belian. Tapi mereka semangat. Ini wujud dari penjagaan Allah terhadap agama ini. Jadi banyak kemungkinan, tapi yang jelas tetap saja ilmu yang baik tetap berkembang. Alhamdulillah sekarang kalau mau cari kan mudah sekali. Benar tulisan jelek banyak, tapi tulisan yang baik juga masih banyak. Tinggal orang mau atau tidak. Ini wa makna wallahu a'lam zuhur wasailil ilmi. Wallahu a'lam yang dimaksud wa makna dan maknanya wallahu a'lam. Jadi munculnya banyaknya wasail ilmu. Jadi wasilah untuk mendapatkan ilmu. Wahiyah kutubuh yang dimaksud kitab. Ingat wasilah itu kadang-kadang maknanya dua dalam pembahasan manhaj. Wasilah itu dua. Wasilah maknanya sarana prasarana. Wasilah maksudnya cara, metode. Jadi kalau yang dimaksud wasilah sarana prasarana, maka dakwah itu mubah. Kalau dimaksud sarana dan prasarana, rekaman, tulisan, video, atau yang lainnya, cetakan, apa saja ini. Kalau wasilah yang dimaksud adalah sarana prasarana. Bolehkah pakai internet? Kalau ini yang dimaksud wasilah adalah boleh. Dan sebagian ulama mengatakan harus. Jadi sebagian ulama mengatakan harus dapat lewat internet. Karena semuanya sekarang menyebarkan lewat internet kejahatan, kejelekan. Dan kita bisa menyebarkan lewat ini. Tidak ada halangan. Kalau dulu mungkin mau dakwah ke luar negeri repot. Dakwah non muslim repot, sekarang tidak repot, unggah saja di internet, maka semua orang bisa baca. Namun kadang-kadang wasilah bermakna cara. Inilah yang ulama kita mengatakan hati-hati. Caranya gimana? Cara untuk menyampaikan. Misalkan menggunakan kesempatan, apakah semuanya boleh? Mereka mengatakan disesuaikan dengan dalil yang ada pada zaman Rasulullah. Jadi
semua itu diperbolehkan. Ingat ini akan rumit masalah wasilah. Maka di antaranya yang ramai tentang maulid ini, peringatan semacam ini yang ramai di antaranya, kalau kita pahami wasilah ini sebagai cara, dan kalau cara ini kita anggap tauqifiyah harus terima jadi dari Rasul, maka tidak boleh menggunakan kesempatan seperti ini untuk apa? Ibadah khusus, dengan zikir khusus, dengan pengajian khusus, tidak boleh. Kenapa? Karena Rasulullah tidak menggunakan kesempatan itu sepanjang hidup. Dan hukum asal daripada itu aslinya adat orang non muslim, kayak ulang tahun, yang lainnya itu aslinya adat non muslim dan Rasulullah tidak menggunakannya. Jadi memang hukum adat aslinya boleh, tapi ketika Rasulullah tidak menggunakan lebih baik Rasulullah itu tidak pernah peringatan badan, peringatan ini itu, ya sudah tak usah. Jadi sebagian mereka berdasar seperti itu. Jadi memang wasilah bermakna metode. Kalau masalah ngomong, nulis itu tidak mengapa, kitab tidak apa-apa, tidak ada batasan. Pengajian asli hukumnya asal pengajian rutin sudah bertepatan dengan hari ini itu tidak masalah. Tapi kalau di tempat-tempatkan wallahu a'lam, baik kita hindari karena Rasul tidak seperti itu. Jadi intinya bukan budaya Rasul dan para sahabat. Ini meskipun ada di satu baik orang yang meramaikan leherku dapat ini, dapat ini, dapat itu. Dengan adanya hadis itu lebih menunjukkan kita bahwasanya bukan syariat. Dengan banyaknya hadis itu menunjukkan kepada kita mereka itu tidak diserang dengan ilmu, didebat dengan ilmu, tidak bisa bicara, mungkin akhirnya mereka memasukkan hadis biar orang menerima. Di antara ciri-ciri amalnya salah ada hasil hadis palsu dalam masalah itu. Karena apa? Saat itu kalau sampai hadis orang mau jadi wallahu a'lam. Agak rumit masalah wasail ini. Misalkan sandiwara, bolehkah kita bersandiwara? Sandiwara itu drama, dongkrak, wayang, dakwah lewat wayang. Dan wayang itu ceritanya kan, isinya kan dakwah di antaranya. Senjata yang paling utama kalimat syahadat, kalimat syahadat itu yang bisa mengalahkan semuanya. Dalam cerita pewayangan yang paling menang adalah kalau jimat kalimat syahadat. Tapi apakah cara seperti itu sebenarnya digunakan? Tentunya tidak. Karena jimat sendiri bukan ajaran Islam, dibentukkan jimat. Jadi kalimat syahadat itu dibentukkan jimat. Maksudnya sindiran. Oh, maksudnya kalimat syahadat itu bisa menangkan segalanya. Bukan jimatnya, tapi orang nggak paham. Jadi sekali itu wallahu a'lam. Lebih baik kita hindari hari-hari ini hari Maulid Nabi. Hari peringatannya kita hindari. Jadi kullu khairin ittiba'i man salaf. Semua kebaikan itu orang dulu. Laukana khairan ma sabaquna ilaihi. La sabaquna ilaihi. Kalau baik mereka akan bukan makafir. La sabaquna ilaihi. Kalau ma sabaquna ilaihi itu orang jelek. Orang jelek itu mau menyakiti. Jadi ketika ada kaum muslimin mereka ma sabaquna ilaihi. Mereka tidak akan bisa dahulu kita kalau itu baik. Jadi orang jelek, orang-orang kufar di antara penolakannya Islam tidak baik. Kalau baik kami pasti mereka ini orang akan dahulu kami kan orang yang utama mulia. Kok yang dapat orang-orang itu? Nah gitu mereka. Namun kalau kita mengatakan kalau baik la sabaquna ilaihi, maksudnya kalau memang baik para sahabat la sabaquna ilaihi, mereka akan mendahului kita. Jadi peringatan itu kalau baik tentunya mereka akan
memperingatinya. Mereka apa enggak paham sejarah? Paham, baru saja. Jadi mereka masih kental dengan sejarah, mungkin seluruh cerita itu masih hafal. Tapi memang kalau di tingkat mending-mendingan memang ditinjau isinya. Jadi peringatan itu kalau ditinjau mending-mendingan memang dilihat isinya. Isinya pengajian yang baik, ya mending. Ada yang jelek-jelek, meskipun caranya sebenarnya sama. Bila kajian rutin, kajian ini itu tidak masalah. Nanti kalau bertepatan dengan hari itu tidak masalah. Tapi mau ini ada sedikit sekali lagi. Kalau di sini maksudnya adalah wasail sarana prasarana, diantaranya kitab, buku, tulisan. Sekarang nggak harus dicetak, aslinya itu tulisannya kan. Kalau dulu dituliskan dalam kertas namanya kitab. Sekarang dituliskan lewat internet dan lain. Wa qad dhaharat fi hadha az-zamani dhuhuran bahira. Sungguh muncul saat ini dhuhuran bahira. Pemunculan yang bahira, benar-benar sudah apa ya? Sangat banyak sekali itu bahira. Wa nasyarat fi jami' arja'il ardh, di seluruh penjuru dunia. Bisa bagi tawafuri alat biak, dengan banyaknya tersedianya alat-alat cetakan, taswir, ya Pak, penggandaan. Alladzi sahalat intisyaraha, yang semua itu dengan alat cetak-cetak yang modern dan alat-alat foto yang modern mempermudah penyebarannya. Wa ma hada faqad dhahara jahlu finas, namun tentu saja ada kebodohan di manusia. Jangan karena orang-orang awam, kita kadang-kadang yang ngerti malas baca. Ini. Wa qalla fihimul ilmu an-nafi', sedikit ilmu yang bermanfaat. Jadi artinya yang punya banyak tapi kurang barokah. Bahwa ilmu kitab was sunnah, yaitu yang sedikit itu ilmu kitab dan sunnah. Baik. Wal amalu bihima, juga sedikit sekali pengamalannya. Sudah ilmu yang benar itu sedikit, pengamalnya sedikit. Walam tughni anhum kasratul kutubi syai'a, tidak bisa membawa manfaat sedikit pun bagi mereka banyaknya kitab. Jadi kadang-kadang banyak kitab itu bagus, tapi kadang-kadang kurang bermanfaat. Jadi sedikit-sedikit tidak terlalu banyak, tapi dipahami dan itu bagus. Wallahu a'lam. Tasya wa thalathun al-alamat tasya wa thalathun at-tahawunu bisunani atau bisanah allati raghaba fiha al-Islam. Kurang semangat, tahawun itu kurang semangat meremehkan petunjuk-petunjuk yang dianjurkan dalam Islam. Tahawun, bahkan tahawun sampai tingkat yang wajib. Jadi tahawun yang mustahab itu enggak bagus. Apalagi tahawun yang wajib. Sunnah itu mencakup wajib, sunnah, mubah. Jadi sunnah kadang-kadang bermakna wajib, kadang-kadang bermakna fikih. Sunnah mustahab kadang-kadang bermakna mubah. Sunnah itu artinya petunjuk. Contoh petunjuk yang wajib, sholat menghadap kiblat. Sunnahnya kaum muslimin sholat menghadap kiblat. Maksudnya kewajibannya menghadap kiblat. Sunnah yang mustahab banyak sekali. Sunnah-sunnah fikih, saum Isnin wa Khamis, saum Arafah,
saum Asyura, qiyamul lail, duha, qobliyah, ba'diyah, semuanya mustahab. Nah, sunnah yang mubah gimana? Artinya sunnah yang mubah itu petunjuk, tidak boleh diingkari. Contohnya mengusap sepatu. Jadi tidak boleh, di sini tidak dingin, tidak perlu mengusap sepatu. Tidak boleh diingkari. Jadi ketika orang mengusap sepatu dengan syarat-syaratnya tentunya dijelaskan dalam fikih, kita dulu pernah jelaskan. Tidak boleh diingkari. Itu namanya sunnah perkara mubah. Tidak boleh diingkari. Contohnya mengusap imamah, pakai tutup kepala, wudhu tidak usah dilepas. Wah, harus dilepas. Karena namanya nggak mengusap kepala, ayatnya mengusap kepala. Ini namanya menolak sunnah. Jadi sunnah itu mencakup ada yang wajib. Kita jangan mudah-mudah untuk meninggalkannya. Yang mustahab, jangan ogah-ogahan, harus semangat. Yang mubah, sunnah yang mubah, petunjuk yang mubah, jangan sampai kita merubahnya. Boleh ya Bu? Boleh. Nggak usah dilarang dengan alasan apapun. Jadi ya kalau sudah boleh ya Bu, boleh. Nggak usah dirubah. Dan juga sunnah mencakup semua masalah ibadah. Ada petunjuk masalah ibadah, masalah muamalah, hubungan, apakah ada petunjuk? Ada. Itu semuanya termasuk sunnah. Masalah mungkin memilih istri, memilih menantu, ketika punya anak perempuan, semuanya di sunnah. Ada sunnah yang nanti ada yang wajib. Sunnah yang wajib memilih menantu harus muslim, tidak boleh tidak. Nanti yang mustahab, istimewa, ini itu. Tapi bahkan sunnah mencakup yang kita ketahui dan yang tidak kita ketahui. Jadi kalau mengagungkan yang kita ketahui mudah kan? Kalau wajib diamalkan, kalau mustahab kita usahakan, kalau mubah yang kita ketahui jangan dikatakan hak. Ya bagaimana yang tidak kita ketahui? Mengagungkan sunnah yang tidak kita ketahui, kita usahakan selalu mengajak kepada sunnah, kepada petunjuk Rasulullah. Jangan mengajak kepada pribadi, organisasi, kelompok, suku, negeri, jangan. Usahakan kita semuanya selalu mengajak bagaimana Rasulullah. Karena kemungkinan sunnah yang kita ketahui, petunjuk yang kita itu lebih banyak daripada yang kita ketahui. Maka para a'imah itu selalu berpesan, jangan mengikuti seluruh pendapatku. Perhatikan dulu. Bisa saja saya berpendapat berbeda dengan pendapatnya Rasulullah, karena saya nggak ngerti hadis tersebut. Maka kalau ada hadis Rasul berbeda dengan pendapatku, berarti saya ini sudah seperti nggak berakal saya. Maka saya berpendapat dengan hadis tadi. Saya tinggalkan perkataanku, mereka berpendapat seperti itu. Karena menyadari mereka tidak semua sunnah petunjuk mereka tetap. Jadi sunnah itu cakupannya sangat luas. Jadi sekali lagi, sunnah itu cakupannya sangat luas sekali. Ini tahun meremehkan sunnah-sunnah. Jadi termasuk meremehkan sunnah-sunnah, termasuk orang yang menyuruh orang ikuti dia, beda pendapat itu dihabisi. Ya, seorang guru memaksa murid itu meremehkan sunnah. Karena ya namanya murid itu ya juga belajar, tidak hanya kepada kita, kepada yang lain. Ulama itu banyak. Maka ketika kita memaksakan, itu termasuk remehan. Ya, jangan-jangan kebenaran di pihak
murid kita, berburu kepada selain kita. Jangan-jangan ijtihad kita, pilihan kita salah. Ini jadi meremehkan banyak hal. Kalau meremehkan yang wajib, diantaranya bermudah-mudahan mengatakan terpaksa. Meremehkan yang wajib, mudah-mudahan terpaksa. Dikit-dikit ngomong terpaksa, meninggalkan kewajiban terpaksa, tidak bisa mengerjakan kewajiban terpaksa. Jangan mudah-mudahan yang terpaksa. Orang lain mudah-mudahan. Baik. Kalau yang mustahab, ini termasuk pengakuan kita, jangan meremehkan. Kalau meremehkan itu nggak pernah mau berusaha, berniat melakukan itu termasuk meremehkan. Ini pun tidak bagus. Meskipun dia punya sunnah, tapi masa seumur hidup nggak pernah mau melakukan. Maka ulama mengatakan tidak pernah baca iftitah dalam sholat, punya makruh. Meskipun iftitah dalam sholat mereka mengatakan tidak wajib. Tapi kalau nggak pernah mengerjakan sama sekali, tidak bagus. Khawatir ada pelanggaran terhadap sunnah ini, atau paling tidak mungkin ada penyakit. Jadi karena dia menganggap itu sunnah saja. Ada orang-orang yang berpendapat itu wajib, ingin menyelisih, nggak wajib, pokoknya sunnah. Akhirnya tidak pernah mengerjakan, salah. Ini penting kita nasihatkan. Ini kita sering nyinggung orang-orang yang mempertahankan pendapat, boleh silakan. Tapi kalau nggak pernah ngambil yang afdol, gara-gara ingin menunjukkan pendapat, ini nggak bagus. Kita contohkan mungkin tentang bagus terhadap sunnah orang berhati. Ulama sepakat kalau mengusap seluruh kepala itu afdol daripada mengusap sebagian. Artinya sunnahnya, mustahabnya disyariatkan mengusap seluruh kepala itu tidak ada ulama yang mengingkari. Cuma kalau ada yang mewajibkan, ulama lain mengingkari. Tapi kalau cuma sekedar kita katakan afdal mengusap seluruh kepala, tidak ada yang mengingkari. Kalau ngomong wajib gini itu baru ada ini. Tapi kalau sekedar ini mustahab, ini tuh syariat, tidak ada yang mengingkari. Tapi perhatikan, orang-orang yang berpendapat ini tidak wajib, kebanyakan mereka tidak melakukannya. Jadi mereka mengatakan apa? Ini sah. Silahkan, banyak ulama yang berpendapat seperti itu. Tapi kenapa nggak mau gini? Kenapa nggak mau gitu? Ya mungkin ada penyakit di hatinya, atau ingin menunjukkan pendapatnya, sampai dibawa ke luar negeri kadang-kadang. Di negeri yang orang wujudnya gini tahu tetap saja gini. Kenapa? Seharusnya orang menghilangkan fanatik semacam ini. Meskipun tidak wajib, menurut mereka itu khilaf memang wajib atau tidak seluruhnya. Mungkin kita kuat tidak wajib, tidak mengapa. Kita mengatakan untuk ini itu sah memang. Kalau tidak sah kita harus memilih masjid kalau di perjalanan. Tidak boleh sholat di Istiqlal kali. Tidak boleh masjid akbar, itu mungkin tidak boleh. Karena imamnya kata tadi, kita katakan sah. Tapi seharusnya mereka itu yang mengatakan sah itu sadar. Gini itu lebih abdul, seharusnya sadar. Ini termasuk kurang pengagungan terhadap sunnah. Meskipun tidak wajib, tapi kalau menolak seumur hidup, bagaimana nanti? Katanya cinta Rasulullah. Syariatnya jelas kok nggak mau, kenapa? Maka kita yakinlah penyakit
Seandainya kita mengerjakan ini boleh, marilah. Karena apa? Disepakati ini afdal. Bahkan sebagian ulama mengatakan harus yang gini itu nggak sah sebagai ulama. Kita berpendapat gini terus. Pendapat yang dipakai sebagai ulama mengatakan nggak sah. Yang jelas-jelas afdal nggak mah. Ini banyak. Ini jadi meremehkan sunnah. Ya bukan berarti, tapi kurang perhatian itu. Nggak tahu apa penyakitnya saya orang begini. Kenapa sih yang jelas-jelas kok nggak mau itu loh, heran kan? Kan jelas toh. Tapi masyarakat nggak ngerti ikut kiai kan pintar. Bukhari Muslim jelas sekali kok, mereka juga pakai Bukhari Muslim. Pakai Bukhari Muslim kalau mendukung pendapat mereka. Contohnya kunut, mereka itu kalau menyebarkan di di YouTube dan sebagainya mengatakan kunut itu di Bukhari Muslim. Ya benar. Tapi kalau kita periksa kunut apa ternyata? Kunut nazilah, bukan kunut subuh yang Bukhari Muslim. Apa yang mengingkari kunut itu nggak tahu ini di Bukhari Muslim. Jadi dipakai ketika butuh. Padahal pemakaian juga kurang tepat. Yang jelas-jelas Bukhari Muslim ini tidak pernah dipakai seumur hidup. Ini peremehan terhadap ini. Jadi kadang-kadang kita perlu perhatian, nggak mau melakukan. Kalau sekali dua kali dapat, seumur hidup. Menurut saya ini sudah penyakit. Baik, wa minha tahawun bi sya'airillah ta'ala. Tahawun kurang perhatian, agak menganggap gitu aja. Tidak penting. Dengan syiar-syiar apa? Baik syiar wajib, syiar sunnah. Kalau syiar wajib tidak boleh. Syiar yang sunnah mustahab saja tidak boleh kita meremehkan. Harus berusaha untuk menghidupkannya. Kama bil hadisi an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sampai dalam hadis dari Ibnu Mas'ud qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min asyratis saati, termasuk tanda kiamat, an yamurra rajulu bil masjid, orang lewat masjid, ada kebutuhan di masjid, la yusalli fihi rak'atain, enggak salat. Rakaat tahiyat masjid. Jadi mungkin ingin kerja masjid, sebaiknya datang sholat dulu baru kerja. Ingin musyawarah di masjid, datang sholat dulu baru musyawarah. Mau kajian Ahad pagi di masjid, ya datang sholat 2 rakaat baru kajian. Seharusnya seperti itu. Ini jadi termasuk tanda kiamat. Orang ke masjid itu cuma mampir saja, santai-santai saja, tidak sholat tahiyatul masjid. Ini meskipun tahiyatul masjid apa? Ya sunnah. Jumhur mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib, tapi kebanyakan mengatakan mustahab. Tapi tidak boleh, seharusnya tetap harus diusahakan. Wa fi riwayatin an yajtazar rajulu bil masjid fala yusalli bihi, orang lewat masjid tidak sholat. Jadi mungkin paling dekat lewat masjid. Jadi suatu tempat ada yang kota itu masjid itu jalan itu sholat. Dan masjidnya lebar sekali sehingga jalannya harus di masjid. Tapi dia nggak mau sholat tahiyatul masjid. Termasuk yang lainnya kita kiaskan, kita mirip-miripkan. Semua yang dianjurkan hendaknya kita misalkan menyebarkan salam, kita harus biasakan, kita sering katakan kepada yang tidak kenal atau tidak, kepada apa yang tua atau yang muda, siapa saja kita salam. Jangan meremehkan hal-hal semacam ini. Wa an Ibnu Mas'udin aidan,
Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu juga qala inna min asyraqis sa'ah an tuttakhadha al-masajida turuqa. Tanda kiamat dijadikan masjid-masjid itu jalan. Ini lewat gitu. Tidak tahu, mungkin ini agak jarang di daerah kita. Mungkin ada suatu daerah yang seperti itu. Jadi masjid untuk jalan. Untuk wisata nanti ya tidak boleh. Wa ta'amrun la yajuz. Ini tidak boleh. Kalau ada keperluan lewat tidak apa-apa. Tapi untuk jadikan jalan kebiasaan ini tidak benar. Di situ untuk sholat, untuk zikir, untuk itikaf, bukan untuk jalan. Fa'inna taqdimal masajidi min taqdimi sya'airillah. Mengagungkan masjid-masjid, mengagungkan syiar-syiar Allah. Wa inna dzalika alamatul imani wa taqwa. Dan itu tanda iman dan takwa. Jadi orang mengagungkan syiar Allah, mengagungkan masjid-masjid, termasuk tanda iman dan ketakwaan. Ini. Lompat dia? Tidak. Lafaz dari Anas, ya, yarfa'u ila Nabi, dirofakan, diangkat ke Nabi, artinya beliau mengatakan dari Rasulullah. Inna min amarati sa'ah, bahasanya ganti. Asyraf gantikan amarah, maknanya sama. Antutakhudha al-masajidu turuqa. Dijadikan antutakhudha al-masajidu turuqa. Satu juga masajidu turuqa, jadi jadikan masjid jalan mirip. Kembali ke bawah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah termasuk ketakwaan hati. Faqala idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis hatta yarka'a rak'atain. Kalau kalian datang ke masjid, maka jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Lebih-lebih ketika ada kesempatan dan longgar. Artinya nganggur nih Bang. Mau masjid mau apa gitu acara di masjid lama, maka jangan tinggalkan ini tahiyatul masjid. Wa min a'dzamil balaya, lebih parah lagi termasuk sebuah besar musibah, ansor al-masajidu, jadi masjid amakinal lisiyahah, tempat wisata. Jadi lebih parah lagi masjid jadikan tempat wisata. Fakta pernyataan ini, fakta. Sebagian orang namirah. Sebagian orang bertanya, minta belajar ke namirah, ngapain sih? Kita belum pernah ke namirah karena nggak ada keperluan. Kalau ada keperluan tidak apa-apa, masjid seperti masjid yang lain. Atau tujuannya ingin wisata saja untuk apa? Foto-foto di situ bangga, sarapan pagi, kajian sore bersama ustaznya. Untuk apa? Ini. Jadi para lagi masjid dijadikan tempat-tempat wisata. Wal furjah atau jim atau hari ada titiknya kan? Ada. Berarti furjah. Ya sama. Tempat-tempat apa ya, tempat sama siaran hiburan gitu. Kalau jelasnya tempat apa ya, duduk-duduk istirahat santai-santai gitu. Kerja. Jadi jadikan tempat rekreasi dan tempat santai ngopi, ngerokok. Ini musibah.
lil kufar. Untuk orang kafir lebih parah lagi kalau itu adalah orang kafir. Tak jamak dan mahalan dzikri wal ibadah. Setelah dijadikan tempat zikir dan ibadah. Jadi kalau berubah fungsi zikir ibadahnya hilang, jadi tempat wisata. Ini mungkin menyinggung beberapa negeri. Turki saat itu pernah mungkin menyinggung itu. Jadi sangat keterlaluan penguasanya sehingga tempat ibadah jadikan wisata museum, mungkin nyinggung gitulah mungkin. Itu nggak bagus dan sekarang tidak gitu pun juga nggak bagus. Jadi masjid itu bukan tempat wisata. Kalau senang di masjid, ya nggak apa-apa, bagus. Meskipun nanti masjidnya nggak terlalu besar, masjidnya nggak terlalu nyaman, tapi senang bisa ibadah dengan khusyuk. Yang penting ibadahnya khusyuk cukup masjid itu. Nggak perlu mewah. Tapi sudah nggak bisa dihindari. Nah, kalau mau memewahkan nggak usah berlebihan. Berlebihan ini nggak bagus. Obat hada sahada pihak dan asli ini terjadi saat ini. Maksudnya itu mungkin menyinggung seperti Turki itu masjidnya jadi apa sekarang katanya dikembalikan lagi ke fungsi masjid. Jadi sudah kembali lagi. Kama bibidah fi ba'dil biladil Islamiyah sebagaimana terjadi di sebagian negeri Islam. Wal biladil lati tahta aidil kufar atau negeri yang memang di bawah negeri kufar, pemerintahan kafir. Kadang-kadang masjid itu dimasuki orang-orang untuk ini untuk itu boleh-boleh saja. Fala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Intinya harus mengagungkan masjid, bukan tempat wisata, bukan tempat tidur. Jadi tidur di masjid boleh, tapi kalau sebagai tempat tidur kurang pas. Tidur di masjid boleh, tapi untuk tempat tidur tidak benar. Kalau untuk tidur terus, jadi nggak pernah ke masjid untuk ibadah, tidak pernah. Tidur terus waktunya taklim, waktunya sholat pergi. Kadang-kadang gitu kan orang. Kadang-kadang gitu di masjid-masjid di pasar, masjid-masjid di apa itu kadang-kadang gitu, tidur semua, waktunya sholat hilang semua, nggak tahu kemana. Jadi malam kita dulu di Anasia, kita pernah melakukan aja awal-awal sebelum ada pakar yang bagian selatan. Orang yang di pasar sapu tuh malam itu manis, tapi sholat nggak mau ikut. Tapi kita keras ya, karena sebelum ikut akhirnya nggak mau tidur lagi di sini. Itu mungkin gara-gara beda madhab. Itu alasan kembali. Jadi masalahnya seperti itu. Baik, kita ini al-arba'un intifahu al-ahillah, termasuk tanda kiamat besarnya hilal, sudah gedenya hilal. Jadi hilal itu kelihatan agak besar. Itu termasuk tanda-tanda kiamat. An Abdillah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah min iqtirabis sa'ah, termasuk tanda dekatnya kiamat intifa'ul ahillah, membesarnya ahillah, bulan sabit, hilal. Jadi hilal itu besar. Maka kita jangan heran orang muncul sudah besar, sudah tanggal 2. Bahasa lain mengatakan tanggal 2. Banyak masyarakat, terutama ketika khilaf dulu, yang itu dulu mesti ngomong gitu untuk merendahkan orang-orang yang belakangan. Pasti, lo tahu segede, kita sedikit tetangga itu sendiri. Lo tahu segede, ketika itu beda mereka lo sudah besar itu. Mereka hari ini sorenya melihat hilal sudah besar, kita nggak lihat, kita santai aja. Kenapa? Tidak ada angka 2-nya. Tapi kan tidak ada angka 2-nya, 2% ya berguyon aja. Kan tidak ada 2-nya. Ada tulisan 2 gitu. Bukan bentuk angka 2 atau kotak saja gini gitu intinya. Kalau saya sampaikan hadis itu masyarakat tidak ada mau dengar hadis. Omongnya sombong. Rasul sudah mengatakan nanti orang lihat hilal mengatakan lillahi ataini. Untuk 2 malam itu adalah hilal. Persis omongan sekarang.
Tidak beda yang diramalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi terutama ketika muncul id beda, yang id duluan mesti ngomong gini, istilahnya akan menjatuhkan yang id belakang. Itu biasanya ini. Dia mungkin tidak pernah baca hadisnya Rasulullah seperti ini. Jadi memang ada hadis ya. Nanti orang yang bilang akan ngomong sudah tanggal 2 hadis bawah. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia mengatakan sabda Rasulullah min iqtirabatis saah, termasuk dekatnya kiamat, intifa'u al-ahillah, besarnya bukan sabit, wa an-nurul hilalu lilailatin, dilihat hilal satu malam pertama, faiqal dikatakan lailatain, ini sudah tanggal 2, jadi malam 2. Rasulullah jelas orang lihat hilal besar, akhirnya sudah tanggal 2. Sebagian ngomong wis ora budel, wis kebu, bagian gitu, wis gak peden sapi. Pokoknya berapa bahasa, intinya ingin menjatuhkan yang iblah kanan. Itu masuk ke kesalahan. Ya, kalau kita sebaiknya kita anjurkan mengikuti pemerintah dalam hal ini. Bisa kita ikuti untuk saat berbau. Wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqul ila Nabi, dari Anas diangkat sampai Nabi, inna min asrar min amr isaah an yural hilalu li lailatin fa yuqalu li lailatain. Hampir mirip saudara. Dari sahabat Anas bin Malik tadi Abu Hurairah diangkat sampai Nabi, beliau mengatakan tanda kiamat orang melihat hilal semalam, dikatakan 2 malam. Hilal dilihat semalam, dikomentari 2 malam sudah besar, sudah gede. Apa jaa bihataini riwayataini tafsiru intifahi al-ahilah bi anna dzalika ibaratun an kibaril hilal. Jadi penafsiran 2 riwayat ini diantaranya adalah besarnya hilal hina tulu'i, ketika muncul pertama kali, amma waqtatun, tidak seperti dia misalnya di awal syahr, sebagaimana awal bulan. Jadi kadang-kadang itu kelihatan besar gitu. Wa huwa ibnu lailatain, wa huwa ibnu lailah, padahal dia itu masih anak bulan pertama. Ka'anahu ibnu lailatain, sepertinya anak 2 malam. Jadi kalau orang Malaysia, katanya yang pernah ke Malaysia, anak bulan, karena mereka mengistilahkan bulan sabit anak bulan. Wallah di sini. Jadi kita banyak membahas, mudah-mudahan bermanfaat, nasihat, mengajukan sunnah, jangan mengajukan sunnah apapun, meskipun sama, tidak sangat wajib, apalagi yang wajib, jangan diremehkan. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.